Ya, Miss. Miss, boleh minta slide-nya nggak, Miss? Oke, makasih, Miss. Atau itu berarti kebalikannya. Yang hasilnya false semua, itu berarti hasilnya juga false. Jadi di sini false, di sini false, di sini false. Kemudian yang ini juga false. Oke, sisanya true. Jadi gambaran untuk logik yang operator, teman-teman harus bisa membedakan negasi, konjungsi, dan disjungsi. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Oke, aman ya. Nanti di slide ini Miss kasih 2 contoh soal yang mungkin nanti teman-teman bisa mulai kerjakan juga nanti setelah sesinya selesai buat latihan gitu. Nah, step selanjutnya setelah logical operator tadi, yang harus teman-teman masukkan ke dalam notes juga itu berkaitan tentang statement conditional dan biconditional. Wait, ini yang R itu tadi apa ya, Miss? Yang mana maksudnya yang R ini? Oh, ini misalnya dia statementnya ada 3 gitu. Tapi meskipun umumnya cuma ada 2, ini misal kalau misalnya ada 3. Gitu. Jadi kita selesaikan satu-satu dulu. Gitu. Di sini ada conditional statement sama biconditional. Kalau conditional ini itu menggunakan notasinya tanda panah. Tapi tanda panahnya cuma ke arah satu aja. Ini berarti harus ada sebab dan akibat. Jadi misalnya ada maka bla 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 bla, sorry, jika bla 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 maka titik-titik. Tuh misalnya jika kita lapar maka kita makan. Jadi ada sebab dan juga akibatnya. Nah, kalau misalnya conditional statement ini dia makna tanda panahnya ke kanan dan ke kiri, jadi 2 arah. Jadi artinya adalah jika dan hanya jika. Misalnya saya akan makan jika dan hanya jika saya lapar gitu. Nah, untuk supaya teman-teman nggak lupa nanti dibanding menghafal, teman-teman boleh mencatat ini tabel kebenarannya. Untuk cara mudahnya di conditional statement ini yang true dan false ya. Jadi harus true dulu dan false dulu itu yang nilainya false. Dia harus T dan F, hasilnya baru F, sisanya true.
Kalau misalnya false dan true itu nggak boleh. Jadi dia tetap hasilnya true. Jadi untuk biconditional ini harus diawali dengan true kemudian false. Sedangkan yang biconditional itu yang sama, yang true dan true, false dan juga false itu. Sampai sini teman-teman ada mau ditanyakan? Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada, Miss lanjut nanti teman-teman boleh mulai mencoba mengerjakan nanti setelah ini Miss sharekan ya PPT-nya. Jadi teman-teman boleh mulai kerjakan satu-satu dulu. Misalnya P dan Q, kemudian teman-teman kerjakan P maka R, kemudian Q maka R, P atau Q maka R gitu ya. Silakan nanti teman-teman kerjakan. Nah, selanjutnya ada logic and bit operation. Jadi kalau misal di logika binary digit, kita kan umumnya tadi pakai true dan false. Tapi kalau untuk binary digit, kita pakainya 1 dan 0. Jadi true itu menotasikan 1 dan false itu menotasikan 0. Jadi teman-teman misalnya nanti kondisinya atau case-nya dalam tabel tersebut itu adalah satu-satu gitu ya. Misalnya tabel ini, tabel soal yang sebelumnya, ini kan true, true, dan true. Terus tiba-tiba Miss ubah nih jadi satu, satu, satu. Oh, berarti ini Miss lagi mencoba teman-teman supaya belajar bit operation gitu. Jadi maknanya sama. True kita pakai satu, false kita pakainya 0 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman. Kalau diam berarti tandanya aman ya. Oke. Sebenarnya karena materi logik ini banyak, jadi yang memang kita ambil hanya beberapa sub materi aja. Nah, salah satunya bisa dari logical operation yang tadi sudah sebutkan, atau dan jika hanya jika, atau jika hanya jika, kemudian ada maka, gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian yang paling teman-teman harus catat juga ini di application of proportional logic. Nah, di sini teman-teman mengimplementasikan tadi ya, logical tadi itu ke bentuk gerbang logika atau logic circuit. Ini ada inverter, OR gate, dan AND gate. Silakan teman-teman ingat bentuknya seperti apa untuk membedakannya. Nah, terutama untuk inverter dan OR gate ini kalau misalnya ini agak mirip ya, agak segitiga gitu kan ya, tapi ada bedanya gitu. Nanti teman-teman silahkan uh, cari bedanya, silahkan buat bedanya itu seperti apa gitu, biar nanti yang ngoreksi juga nggak begitu bingung. Misalnya teman-teman diminta untuk menggambar gerbang logika, nggak usah terlalu besar gitu ya. Jadi cukup kecil aja yang penting bisa terbaca itu gerbang logikanya seperti apa. Nah, untuk inverter itu menotasikan sebagai negasi. Nah, jadi misalnya ini ada gerbang P, maka kalau misalnya negasi P itu teman-teman gambar inverter segitiga seperti ini yang Miss tunjuk ini. Sedangkan kalau untuk OR itu sebagai atau ya, jadi bentuknya seperti apa ya ini ya? Pesawat pesawat tempur itu. Kemudian kalau yang N itu dan itu bentuknya hampir yang tumpul gitu ya ujungnya. Nah, cara untuk memulai menggambarnya seperti apa, Miss? Gitu. Nah, ini yang pertama. Misalnya ini ada P dan negasi Q. Kita awali dengan membuat negasi Q dan di sini adalah notasi dan, ya kan? Kita ingat dan itu bentuknya adalah seperti ini yang ujungnya agak runcing. Oke, berarti P di sini ada satu, kemudian Q-nya di inverter. Kemudian jadilah P dan negasi Q. Jangan lupa teman-teman setiap menggambar gerbang logika seperti ini, di ujungnya ini ditulis, dia notasinya tuh hasil dari apa terhadap apa. Jangan tiba-tiba teman-teman menggambarkan cuma ditunjuk, kemudian ini
inverter, terus ini langsung N, terus kok ujungnya nggak ada keterangannya apa-apa gitu. Jadi nanti yang koreksi juga bakal kebingungan gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada notasi atau. Nah, notasi ataunya ini bersama dengan negasi R. Oke, di sini ada R di negasi, kemudian hasil yang depan tadi diataukan dengan negasi R. Jadilah seperti ini. Jadi, kemungkinan dari soal tersebut adalah teman-teman membaca gerbang logika ini menjadi sebuah notasi seperti ini yang Miss Block, atau dari notasi seperti ini teman-teman diminta untuk menggambarkan gerbang logikanya seperti apa. Jadi teman-teman harus remember membedakan inverter, OR gate, dan AND gate. Nah, di sini masih logic circuit ya. Kalau misal kita berbicara tentang Boolean function, teman-teman harus sedikit mengubah itu ke bentuk bentuk perkalian dan juga bentuk penjumlahan. Kalau misalnya inverter itu biasanya dinotasikan dengan nih tanda strip di atasnya gitu. Ini tanda strip di atasnya. Kemudian yang OR atau yang atau itu biasanya plus, nggak biasanya itu plus, dan yang N itu perkalian. Jadi yang tadi logic circuit ketika kita implementasikan ke Boolean function itu akan seperti ini. Jadi teman-teman boleh juga masukkan ini ke dalam notes teman-teman nanti ujian. Cara menggambarkannya atau cara mengerjakannya sama. Jadi teman-teman harus menggambarkan ini satu-satu dulu. Misalnya ini ada plus, oh berarti dia itu plus. Ingat OR gate. Berarti gambarnya harus seperti ini. Gitu ya, harus seperti ini. Kemudian ini perkalian. Oh, perkalian itu berarti N gitu ya. Berarti seperti ini bentuknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, Miss ke Carnot Map. Ya, ke Carnot Map ini nggak sesulit yang teman-teman bayangkan, karena teman-teman tidak harus menyelesaikan operasi booleannya. Artinya tidak harus menyelesaikan operasi dari X dan Y ini ketika dikalikan atau ketika dijumlahkan. Teman-teman hanya diminta untuk mencari perluasannya aja antara Carnot map 2 variabel atau 3 variabel gitu kan. Teman-teman tinggal menuliskan notasinya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya di sini contohnya nih, blok Carnot map di 3 variabel di sini berarti kalau diminta untuk mencari perluasannya berarti yang diarsir atau yang diberi notasi 1 itu adalah perluasannya. Jadi teman-teman tinggal tulis aja notasinya seperti apa. Dari hasil notasi ini kan sebenarnya dari aljabar booleannya bisa diselesaikan ya. Akan sangat baik teman-teman selesaikan aljabar booleannya. Tapi jika memang dari soal tersebut tidak mengharuskan teman-teman untuk menyelesaikan, itu tidak perlu diselesaikan. Ya, jadi perluasannya teman-teman hanya cukup menuliskan. Misalnya ini yang diarsir adalah X, Y bar, Z bar, kemudian plus X bar, Y bar, Z bar gitu juga. Kemudian yang B ini ada Z bar, YZ, kemudian yang plus X bar, Y bar, Z. Bisa di sini teman-teman nggak akan kesulitan karena memang soalnya tuh banyak karena materi matematika diskrit itu kan padat ya dari awal sampai pertengahan semester. Jadi memang kita ambil yang sesuai dengan learning outcome-nya gitu. Nggak semua kita masukkan gitu karena tentu teman-teman akan sedikit kesulitan kalau misal semua soalnya dimasukkan gitu. Oke, untuk yang selanjutnya itu yang masuk adalah quantifier. Wow, rapat kita akan berakhir dalam 10 menit, teman-teman. Ya, nanti Miss buatin link Zoom lagi ya. Nanti Miss share ke Agnes, nanti kita mulai lagi. Kita selesaikan quantifier dulu. Oke, untuk quantifier ini, teman-teman, kan terbagi jadi universal quantifier. Universal quantifier ini dinotasikan dalam bentuk
sorry. Nah, dinotasikan bentuknya adalah A terbalik X PX, yang kalau misal universal ini artinya adalah semuanya. Jadi harus semuanya. Misalnya, di kelas LA sedang melakukan liburan. Kalau semua dari anggota kelas A itu ikut, berarti itu bisa dikategorikan sebagai universal quantifier karena semuanya. Tapi kalau misalnya hanya salah satu aja nggak ikut gitu ya, misalnya satu karena sakit atau izin, berarti dia tidak bisa sempat ikut liburan, itu berarti masuknya eksistensial. Dia dilambangkan sebagai EXPX gitu. Soal berkaitan dengan ini, mungkin untuk gambaran teman-teman, uh, Miss contohin yang kemarin itu ya, kita sempat bahas di kelas. Kelihatan nggak kira-kira ini awardnya? Udah kelihatan wordnya, Miss? Udah, Miss. Oke, sip. Jadi seperti ini, teman-teman. Misalnya PX itu pernyataan menghabiskan lebih dari 5 jam setiap hari kerja di kelas, di mana domain untuk X terdiri dari seluruh siswa. Nah, teman-teman diminta untuk membuat kalimat ini, yang Miss Block ini, ke dalam universal dan juga eksistensial. Tuh. Kalau misal dari pandangan teman-teman, kira-kira kesulitan nggak kalau misalnya diminta untuk membuat? Berarti kan tinggal notasi X-nya diganti ya, seperti ini. Misalnya yang A. Berarti menjadi semua menghabiskan semua siswa. Atau semua menghabiskan lebih. Ya, semua siswa menghabiskan ini lebih. Kenapa jadi link? Copy. Kayak gini kan ya. Sedangkan yang B berarti bisa makanya sebagian atau di antara. Sebagian siswa menghabiskan. Jadi kalau misal teman-teman diminta untuk membuat pernyataan seperti ini ke dalam universal quantifier atau existential quantifier, teman-teman gambarannya seperti ini. Gimana kalau misalnya dia di-combine, Miss? Artinya di-combine dengan be conditional atau di-combine dengan dan gitu ya. Contohnya bisa yang nomor 8 gitu. Jadi X ini adalah seorang komedian. Sedangkan X itu lucu. Gitu ya. Jadi kalau misal yang A ini berarti kita bisa tulis A itu kan artinya semua. Berarti kita bisa tulis dulu semua. Dan ingat yang A ini ada tambahan jika. Berarti kalau misal ini harus ada maka. Jadi jika bla 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 maka bla 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 bla. Ya, jadi bisa jika semua adalah seorang komedian, gitu kan, koma, maka semua orang itu lucu. Di sini poin pentingnya adalah teman-teman harus memasukkan semua, karena di sini adalah bentuk dari universal quantifier. Oh ya, sorry, kebalik ya. Ini berarti yang Miss tukar dulu. Thank you, sudah diingatkan. Oke. Lanjut ya. Berarti yang nomor 8 ini, jika semua ini kan maknanya yang universal, gitu ya. Kemudian, jika dan maka di sini itu adalah bentuk dari implementasi be conditional. Tuh. Kalau misalnya dan, nanti silakan teman-teman bisa ikuti aja perintahnya itu maka atau jika hanya jika. Misalnya di sini jika hanya jika ya berarti jika semua adalah seorang komedian, jika dan hanya jika semua orang itu adalah lucu. Gambaran mudahnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman bisa ngerjain ini berarti kurang lebih sudah 3 soalan ya, kurang lebih 3 soal. Sampai di sini. Karena waktunya sudah mau ini, kita lanjut dulu ke wait.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Sebelum Miss lanjut dulu. Atau ada yang mau diulang dulu, ada yang mau ditanyakan? Oke, Miss cek dulu ya. Oke, kalau untuk Carnot Map itu hanya di instruksi soalnya ya. Instruksi soalnya itu hanya kalian mencari perluasan produk. Kalau misal perluasan produk kan berarti kalian hanya menuliskan sampai apa produk jadinya kan. Sorry, berarti sampai seperti ini. Kalau memang diminta dari soal tersebut harus menyelesaikan aljabar booleannya, silakan diselesaikan. Tapi kalau enggak, ya nggak perlu gitu. Karena saya ingat Miss tidak meminta juga untuk kalian menyelesaikan gitu. Karena itu kan terlalu banyak juga. Kalian akan dapat materi aljabar boolean tuh di semester selanjutnya juga akan dapat terus kok gitu. Jadi kalau memang instruksi soalnya harus menyelesaikan, ya berarti teman-teman silakan selesaikan. Oke. Nah, ini untuk yang selanjutnya itu berkaitan tentang set operation. Ini masih masuk kategori mudah, because teman-teman mungkin yang dari SMA itu sudah dapat materi ini. Ini kan himpunan ya. Ini lumayan, nggak lumayan sih, ini mudah banget gitu. Ini berkaitan tentang diagram Venn. Teman-teman harus membedakan mana yang gabungan dan juga mana yang irisan. Kemudian teman-teman harus yang membedakan himpunan semesta atau seperti apa gitu. Nah, ini yang pertama ini adalah union, artinya semua dari bagiannya. Jadi yang um, menjadi bagian dari himpunan A juga dia menjadi bagian dari himpunan B. Union ini maknanya juga adalah gabungan, gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada soal tentukanlah gabungan dari himpunan berikut gitu. Silahkan cari yang di himpunan A ada dan juga himpunan B ada. Selanjutnya ada intersection. Intersection ini artinya irisan. Ya, sorry, tadi yang union ini berarti yang gabungan A sama B digabungkan gitu ya. Sedangkan kalau yang misalnya intersection itu yang miliknya A juga ada di miliknya B. Gitu. Jadi dia irisannya gitu di tengah-tengahnya. Contohnya ini ada 1, 3, 5 dan B itu 1, 2, 3. Nah, yang ada di A dan ada di B itu 1 dan 3 gitu teman-teman. Ini hitungannya masih mudah ya. Jadi teman-teman hanya mencari gabungan dan juga irisan dari suatu set operation. Gitu. Mungkin yang agak sedikit agak ada perhitungan atau agak ada perumusan panjang itu di bagian composition function. Ini berkaitan tentang FOG dan juga GOF. Nah, ini kalau misal teman-teman diminta untuk mencari fungsi FOG dan fungsi GOF, itu nanti teman-teman silakan diikuti aja persamaannya seperti apa. Kalau fungsi FOG berarti kita memasukkan fungsi GX ke dalam F. Kalau misalnya GOF berarti kita memasukkan fungsi Fx ke dalam G. Tuh, perhitungannya setelah silakan kalian operasikan matematikanya silakan diikuti. Gitu. Seingat Miss untuk persamaannya nggak begitu jelimet gitu ya. Maksudnya artinya nggak harus teman-teman operasi perpangkatan yang banyak gitu yang harus ribet gitu enggak. Gitu. Insya Allah kalau misalnya teman-teman masukkan angkanya atau persamaan dengan benar bisa mengerjakan juga gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk set teori ini Miss masukin juga tentang operation fuzzy set. Nah, operation fuzzy set ini sebatas operasi fuzzy sederhana. Jadi maksimum dan juga minimum. Jadi kalau union itu artinya kan gabungan. Jadi teman-teman nanti kalau misal diminta untuk mencari gabungan himpunan fuzzy itu dari uh, A dan B gitu ya. Itu teman-teman silakan gabungkan. Artinya nilai max dari A sama B ini nilai maksimumnya berapa? Oh, berarti itu adalah nilai unionnya. Kalau intersection itu berarti nilai minimumnya. Gabungan, irisan, dan komplement dari suatu himpunan fuzzy. Jadi kalau misal teman-teman diminta untuk mencari gabungannya, berarti cukup mencari nilai maksimum dari keanggotaan A dan juga B. Sedangkan kalau intersection itu berarti
irisannya, silakan teman-teman cari nilai minimum dari himpunan A dan juga B. Sedangkan untuk komplement itu sendiri, teman-teman cari 1 dikurangi nilai suatu himpunannya. Misalnya himpunan A ya berarti 1 dikurang nilai himpunan A gitu. Contohnya, ini sambil case yang di slide minus Maya. Ini ada usia 5-80 tahun, terbagi fungsi keanggotaannya jadi bayi, dewasa, muda, dan tua gitu. Kalau misalnya kita diminta untuk mencari gabungan dulu dari fungsi dewasa dan muda, berarti teman-teman cari nilai maksimumnya. Nilai maksimum dari dewasa dan juga muda gitu ya. Berarti kalau dewasa sama muda ini kan maksimumnya 1, berarti 1. Kemudian yang selanjutnya 1 juga. Kemudian yang 20 itu 0,8. Kemudian yang 30 itu 1. Kemudian yang usia 40 itu 1. Yang usia 50 juga 1. Yang usia 60 juga 1 sampai usia 80 nilai maksimumnya 1. Kalau misal untuk cari intersection-nya atau nilai irisannya berarti kebalikannya nilai minimumnya. Nah, nilai minimumnya untuk case keanggotaan dewasa dan muda ini berarti untuk yang usia 5 itu 0, usia 10 itu 0, usia 20 itu 0,8, usia 30 itu 0,5, usia 40 itu 0,2, usia 50 itu 0,1, kemudian 60, 70, 80 itu 0. Jadi untuk yang discrete fuzzy set, teman-teman hanya menyelesaikan sebatas ini. Karena untuk kelanjutan fuzzy set itu kalau nggak salah teman-teman belajar di artificial intelligence nanti mata kuliahnya untuk keberlanjutan penggunaan fuzzy. Sedangkan untuk yang di matematika discrete ini hanya pengantar untuk fungsi keanggotaan fuzzy aja, teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan? Weh, misalnya kalian diem tuh paham ya? Ini bisa nunggu kalian dapat nilai 100 semua nih. Wow. Amin. Amin. Iya loh, bisa expect too much soalnya. Oke. Untuk selanjutnya itu di division algorithm, di number of theory, fokus teman-teman itu untuk menentukan hasil bagi dan sisa bagi. Nah, jadi misalnya berapa dibagi sama berapa. Misalnya 5 dibagi 4 gitu kan. 5 dibagi 4 itu kan nggak habis. Artinya dia ada hasil baginya dan juga ada sisa baginya. Nah, ketika teman-teman diminta untuk menuliskan itu dalam bentuk division algorithm, berarti teman-teman harus menuliskan ke bentuk Q sama dengan A div D dan R sama dengan A modulo D. Nah, Q ini bermakna sebagai hasil bagi. R ini bermakna sebagai sisa bagi. Nah, di sini misalnya teman-teman mau bagi 5 dibagi 4 gitu ya. Sini tulis deh. 5 dibagi 4. Ya. Berarti kan dia nih, hasil baginya kan 1 kan ya. Berarti 1, 5 div 4. Kemudian untuk sisa baginya berapa? 5 bagi 4 tuh sisa. Ya, sisanya berarti 1 juga. 5 modulo 4. Jadi kalau misalnya teman-teman diminta untuk menuliskan ini ya silakan dituliskan ke dalam bentuk Q sama dengan A div D, R sama dengan A modulo D. So easy ya. Tuh. Contoh lainnya ini misalnya 101 dibagi sama 11. Ya. 101 ini kalau dibagi sama 11 itu kan hasilnya 9. Ya, 9. Ingat 9 dikali sama 11 itu kan 99. Ke 101 dia sisa 2. Berarti hasil baginya itu 9 dan sisa baginya itu 2. Itu jika memang di soalnya meminta menuliskan hasil bagi dan sisa bagi. Gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya case-nya dalam soal tersebut kita diminta untuk hanya menotasikan dia apakah kongruen di modulo
tertentu. Misalnya, ini 17 itu kongruen 5 modulo 6. Nih. Atau 24 dan 14 itu kongruen di modulo 6. Ada yang masih ingat gimana untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti ini? belas dikurang 5 dulu gitu kan, Miss? Benar. Jadi kalau untuk yang modular aritmatik ini hanya teman-teman buat dia itu hasilnya kalau misalnya dibagi tuh habis gitu ya. Jadi 17 dikurang sama 5 itu kan 12. Nah, 12 ini ketika kita bagi dengan 6 itu kan habis. Artinya dia nggak bersisa. Hasilnya kan 2, dia nggak punya sisa bagi. Berarti tandanya di sini 17 itu kongruen 5 modulo 6 gitu. Nah, beda kondisinya ketika 24 apakah kongruen modulo 6 gitu ya. Jadi 24 kita kurang sama 14 dulu. Itu kan hasilnya 10. Nah, sedangkan 10 itu nggak habis ketika dibagi sama 6. Jadi 6 ini nggak membagi habis 10. Jadi bisa dituliskan 24 itu tidak kongruen dengan 14 modulo 6. Jadi misal teman-teman diminta untuk jelaskan atau tunjukkan 17 itu kongruen 5 modulo 6 ya. Berarti teman-teman cukup menunjukkannya dengan cara seperti ini, dituliskan aja. 17 dikurang 5 itu 12 loh. Kemudian 12 ini kalau kita bagikan dengan modulonya 6 itu habis. Sehingga bisa ditulis 17 kongruen 5 modulo 6 gitu. Sedangkan kalau misal tidak kongruen ya teman-teman cukup sama dengan 3-nya ini di garis tengah, seret gitu ya, dibagi. Jadi itu menandakan dia tidak kongruen. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sama. Oke. Nah, ini yang Fermat ini mungkin agak susah ya. Karena teman-teman membutuhkan perhitungan yang agak jelimet, maksudnya agak banyak. Cuman Miss pastiin kalau misal Fermat ini keluar, teman-teman nggak membutuhkan kalkulator yang sampai 7 pangkat 222 kayak gini nggak kok. Jadi kira-kira kalau misal ada diminta untuk menyelesaikan Fermat, teman-teman ada kesulitannya di bagian yang mana? Oke. Untuk contoh yang ini, teman-teman sebisa mungkin ubah ke teorema Fermat ke yang atas ini ya. Jadi di sini 11 itu sebagai P-nya dan 7 itu sebagai A-nya. Berarti ketika teman-teman yang pertama adalah stepnya diubah ke sini dulu. Ini step yang pertama. Jadi di sini adalah karena case-nya 7 berarti 7. Kemudian P-nya adalah 11 berarti 7. 11 dikurangi 1 hasilnya 10. Nih. Oke. Kemudian untuk notasi yang di belakang ini diikuti. Kalian teman-teman tuliskan. Berarti hasilnya 7 pangkat 10 itu hasilnya adalah 1 modulo 11. 11 ini adalah modulo dari soalnya. Ini yang pertama teman-teman harus buat. Step selanjutnya, teman-teman ubah 727 pangkat 222 ini sebisa mungkin perkalian pangkatnya itu adalah hasil dari perkalian 10 kali berapa gitu. Yang hasilnya akan mendekati 222. Nah, di sini kita gunakan 7 kali 10. Kan? Kali 22. Ini kan 22 dikali 10 itu kan 220 ya. Ini yang Miss garis bawah. Sedangkan di sini 222, berarti harus nambah 2. Oke. Jadi 22 dikali 10 plus 2. Untuk perkalian dalam pangkat, itu kan bisa dinotasikan seperti ini sama aja. 7 pangkat 10 dalam kurung kali 22 ini kan sama aja kan, bisa ditulis seperti ini. Dan plus dalam perkalian pangkat itu kan jadinya perkalian. Oke, kalau kali dalam
perpangkatan itu adalah dipangkatkan, gimana ya ngomongnya. Kemudian untuk yang perkalian itu kalau di perpangkatan itu dikalikan gitu maksudnya. Ya, teman-teman mungkin lebih paham gitu ya. Nah, kemudian dilihat di sini 7 pangkat 10 itu adalah nilainya 1. Nih di sini ya, 1. Jadi disilahkan ubah 7 pangkat 10 ini menjadi 1. Jadi 1 pangkat 22 itu hasilnya 1. Kemudian 7 pangkat 2 itu hasilnya 49. Oke. Berarti di sini teman-teman punya 49 gitu kan ya. Titik-titik ini sebelumnya belum terisi gitu ya. Titik-titik modulo 11. Gitu. Jadi kira-kira ini berapa di sini nilainya yang supaya 49 ini habis dibagi 11. Artinya kan 49 dikurangi suatu nilai, kemudian dibagi 11, yang nilainya itu harus genap. Gitu kan. Berarti di sini 49 dikurang 5 itu kan 44. Kemudian 44 kalau kita bagi 11 itu kan hasilnya 4. Jadi dia akan genap gitu kan. Oh, berarti hasilnya itu 5. Jadi 7 pangkat 222 modulo 11 sama dengan 5. Itu ya teman-teman. Sampai di sini yang di Fermat ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, aman. Bentar. Ada yang klung tadi itu bunyi apa tuh? Oke. Kalau sudah berarti Miss lanjut ke sambil Miss ingat-ingat nih. Berarti kurang yang materi terakhir ya tentang terkait wait. Ini ada yang chat. Siapa nih yang ngechat nih? Pusing dikit nggak ngaruh. Nanti kalian banyak kayak ini. Mau diulang lagi yang Fermat atau yang mana? Aman, oke. Miss coba yang ini ya. Komplement fuzzy set itu misalnya ada wait. Miss balas yang ini dulu. Miss yang komplement fuzzy set itu misalnya kalau ada 1 per 0,2 yang dikurang itu 0,2 aja atau 1 juga. Kalau seperti itu harus 1 dikurangi 1 dulu dan 1 dikurangi 0,2 karena ini kan berarti maknanya anggota himpunannya tuh 1 sama 0,2 gitu. Jadi harus masing-masing. Jadi nanti nulisnya jadinya 1 dikurangi 1 kan 0. 1 dikurangi 0,2 itu 0,8. Hasil komplemennya berarti seperti ini. 0/0,8. Gitu. Iya, dua-duanya. Bentar guys, Miss minum dulu guys. Oke, Miss share untuk yang permutasi dan kombinasi ya, gambarannya seperti apa. Oke. Yang di kelas kemarin ini juga belum sempat dibahas ya. Untuk yang 1 sampai 19 sampai 23 ini materi untuk permutasi. Sedangkan untuk yang 24
sampai 27 ini adalah kombinasi. Tuh. Jadi, misalnya kita diminta untuk menyusun sesuatu, itu kita mempertimbangkan susunannya atau enggak, kemudian atau susunannya itu diabaikan atau enggak, itu bergantung gitu ya. Itu nanti kita lihat dari case dari soalnya itu seperti apa gitu. Nah, yang pertama itu ada permutasi. Sorry, Miss tulis di sini ya. Oke. Dan teman-teman ingat dari permutasi itu seperti apa? Ini tuh nih kalau mau lihat komenannya gimana deh. Oke. Wordnya Miss masih kelihatan kan ya? Lihat komen, saya nih lihat komennya pakai feeling. Oke. Kalau misalnya kombinasi itu kalau permutasi urutan kemunculan itu kan diperhitungkan. Iya enggak? Kalau misal permutasi itu kan memperhitungkan urutan, sedangkan kalau kombinasi itu enggak. Jadi kalau misal teman-teman diminta untuk menyelesaikan persamaan itu tidak memperhitungkan urutannya kayak gimana, atau enggak ada instruksinya harus ini, harus ini, harus ini gitu kan. Ya berarti itu permutasi. Gitu. Tinggal teman-teman makainya adalah, ingat apa, notasinya adalah P. Ini pakai P. R gitu ya. Sama dengan N faktorial dalam kurung N min R faktorial. Oke. N ini adalah jumlah dari datanya. Kemudian R ini yang mau kita susun. Jadi kalau misalnya teman-teman ini yang pertama, yang nomor 19, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata bosan? Oke, berarti dari sini teman-teman tinggal masukkan aja N-nya adalah 5, karena di sini BOSAN itu ada 5. Kemudian karena dia tidak memperhitungkan susunannya seperti apa, ya berarti R-nya di sini ada 5 gitu. Jadi teman-teman bisa tulis 5 faktorial. Di sini ada 5 dikurangi 5 faktorial. Berarti ada 5 faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial itu bukan 0 faktorial itu bukan 0 ya. 0 faktorial itu 1. Berarti di sini hasilnya 5 faktorial. Silakan kalau misal teman-teman mau menyelesaikan perhitungannya boleh gitu, tapi kalau misal memang dirasa terlalu besar banget angkanya ya enggak usah, enggak apa-apa. Kalau di kelas ini sih bisa maklumi ya. Soalnya memang instruksinya tidak menggunakan kalkulator, berarti memang perhitungannya seharusnya enggak besar gitu. Oke. Kayak misalnya lagi di sini ada nomor 29. Berarti di sini ada 25 mahasiswa kan? Berarti di sini ada 25 faktorial. 25 dikurangi 25 faktorial. Berarti di sini ada 25 faktorial juga. Karena 0 faktorial itu 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aman, Miss. Oke. Ya, tapi sekarang nggak biasa pakai Google Meet ya, jadi nggak bisa baca komen. Nanti dulu aja. Oke, selanjutnya, 3 buah ujian dilakukan dalam satu periode, 6 hari, Senin sampai Sabtu. Berapa banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau lebih pada hari yang sama?
Berarti di sini total N-nya itu kan ada 6 hari gitu ya. Sedangkan R-nya itu banyak ujiannya dalam 6 hari itu ada 3. Berarti di sini bisa ditulis 6, N-nya dan R-nya 3. 6 faktorial, N-nya 6, R-nya 3. Berarti 6 faktorial bagi 3 faktorial. Ini bisa ditulis seperti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Nah, ini 3 faktorialnya bisa dicoret sehingga 6 kali 5 kali 4, 120. Berarti pengaturan jadwalnya ada banyak 120 gitu. Nah, kemudian di sini ada sebuah bioskop mempunyai jajaran kursi yang disusun per baris. Tiap baris terdiri dari 6 tempat kursi. Jika 2 orang akan duduk, berapa banyak pengaturan tempat duduk yang mungkin pada satu baris? Di sini ada 6 ya, berarti tiap baris terdiri dari 6 kursi, berarti N-nya itu ada 6. Dan R-nya itu ada 2 orang yang mau duduk. Nah, berarti R-nya di sini ada 2. Masukkan N-nya ini 6. Dan R-nya di sini ada 2. Kalau teman-teman selesaikan, berarti di sini ada 6 faktorial. 6 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Berarti ada 30 cara. Oke. Sampai sini teman-teman udah ada gambaran nanti mengerjakan soal permutasinya gimana? Udah, Miss. Oke. Yang terakhir nomor 23. Ini. Berapa banyak string yang dapat dibentuk yang terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Nah, ini berarti kita harus dua kali mengerjakannya. Yang pertama, string yang terdiri dari 4 huruf yang berbeda. 4 huruf. Berarti di sini ada R-nya 4. Dan yang kedua, angka yang berbeda. Angkanya ada 3. Untuk yang pertama itu stringnya terdiri dari huruf. Teman-teman lihat huruf itu, abjad itu ada A, B, C, D sampai Z itu terdiri dari 26. Oke. Sehingga di sini berarti 26 faktorial, N-nya ada 26, dikurangi R-nya 4. Berarti di sini ada 26 faktorial per 22 faktorial. Oke. Berarti di sini hasilnya berapa? 20, berarti 26 dikali 24 gitu ya. Jadi gini, Miss tulis dulu. 26, 24, 26, 25, 24, 23, 22 faktorial gitu kan ya. Terus 22 faktorial. Kemudian kalau dicoret hasilnya, wah banyak nih. Tapi masih memungkinkan untuk diselesaikan ya itu perkaliannya. Ada 26 kali 25 dikali 24 dikali 23. Ada 358. 358, 800. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini angka. Angka itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada 10. Kan ya? Berarti di sini N-nya 10. 10 dikurangi 3.
Oke, di sini ada 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Di sini ada 7 faktorial. Berarti berapa tuh? 10 kali 9 dikali 8. 720. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya diminta untuk berapa banyak dari permutasi keduanya, teman-teman tinggal kalikan mereka berdua. Jadi bisa ditulis sebagai P 26,4 dikali P 10. Berarti hasilnya 358.800 dikali 720 itu 5258.336. Ini angkanya agak banyak contoh yang Miss buat, tapi Miss pastiin nanti di soal teman-teman nggak akan sebanyak ini gitu. Karena ini membutuhkan perhitungan yang agak banyak, harus pakai kalkulator gitu kan. Sedangkan Miss warningnya tidak perlu membawa kalkulator gitu. Selanjutnya ada kombinasi. Nah, kalau kombinasi ini urutan kemunculannya diabaikan gitu ya. Berarti notasi yang kita pakai itu C. Berarti di sini adalah C. Masih sama pakai NR. Oke, NR. Oke, sama dengan N faktorial. R-nya di sini ada R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Oke. Gambaran soalnya seperti apa? Ini contoh yang pertama. Miss copy dulu. Nah, di sini ada berapa kata? Ada berapa cara kita dapat memilih 3 dari 4 elemen himpunan A, B, C, dan D. Nah, berarti di sini ada 4 N-nya, dan yang kita pilih 3. Berarti di sini menjadi 4, R-nya 3. N-nya kita ganti 4, R-nya kita ganti 3, N-nya 4, R-nya 3. Oke. Jadi 4 faktorial, yang bawah 3 faktorial, dalam kurung 1 faktorial. Ini ya berarti ya. 1 faktorial. Berarti berapa? 4 ya? 4 cara. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Nggak ada, Miss. Oke. Nah, kita lanjut contoh yang selanjutnya. Ini ada menu nasi goreng 3 kali seminggu untuk sarapan pagi. Berarti N-nya adalah 7, kemudian 3 kali sebagai R. Di sini berarti ada 7, R-nya ada 3, di sini 7, R-nya 3. Oke, diselesaikan dari 7 faktorial. Kemudian di sini ada 3 faktorial. 7 dikurangi 3 itu 4. Langsung aja ya, 4 faktorial. Oke. Boleh teman-teman mulai sederhanakan gitu, dari 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Yang di sini berarti tinggal 3 faktorial, 4 faktorial. Ini 4-nya bisa dicoret. Kemudian 3 faktorial itu kan hasilnya berarti 3 kali 2 kali 1 kan 6. Jadi di sini tinggal 7 dikali 5. 7 dikali 5 itu 35. Oke. Kita lanjut ke nomor 26. Miss mau tanya dong, Miss. Hmm. Untuk yang permutasi
string 4 huruf sama 3 angka Mm-mm. itu berarti misal itu stringnya tidak diacak lagi. Jadi maksudnya kayak misal stringnya itu 4-nya itu A, B, C, D, angkanya 1, 2, 3 itu berarti kita nggak perlu nyari misal A1, B2, C3, D atau A2, B1, C itu nggak perlu diacak lagi ya? Nggak Atau perlu. Mm-mm. oh berarti selalu huruf dulu baru angka gitu ya? Itu Iya, berarti makanya langsung dikali. Oh, oke, iya, oke. Makasih, benar. Miss. Oke, sip. Nah, di sini ada lagi nih string biner yang panjangnya 32 bit, disusun oleh angka 1 dan 0. Berapakah banyak string biner yang tepat berisi 7 buah bit 1? Kita coba 7 buah bit 1 itu sebagai 7 gitu ya. Kemudian 32 posisi bit ini sebagai 32 kotak yang bakal kita isi gitu kan. Jadi 7 buah bit 1 ini kita analogikan sebagai 7 sesuatu yang jumlahnya 7. Misalnya bola jumlahnya 7 gitu. Kemudian 32 bit ini sebagai kotak yang dimana bola nanti bisa kita masukin ke dalam 32 kotak tadi gitu. Berarti ini persoalannya sama kayak kita memasukkan 7 bola ke dalam 32 kotak. Nah, sisanya kan berarti kosong. Nah, berarti banyak stringnya itu jadi dari persamanya adalah 32, N-nya 7. Berarti di sini N-nya adalah 32, R-nya 7, N-nya 32, R-nya 7. Kalau kita sederhanakan, berarti ada 32 faktorial, ada 7 faktorial, dan ada 25 faktorial. Ini karena agak banyak ya, jadi nggak usah kita selesaikan berapa angkanya gitu ya. Tapi teman-teman untuk cara menghitung faktorialnya harus paham gimana gitu. Berarti kalau 32 faktorial tuh artinya ya 32 kali 31 kali 30 kali ini bla 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 kali sampai kali 1 gitu. Panjang banget. Tapi kalian tenang aja, Miss nggak akan pakai angka yang begitu besar nanti, sehingga nggak mempersulitkan kalian saat perhitungan. Emang warningnya nggak bawa kalkulator gitu kan. Oke, terakhir ada koin yang punya sisi A dan B dilemparkan ke atas sebanyak 4 kali. Berapakah jumlah kemungkinan muncul sisi A sebanyak 3 kali? Gitu. Ini kan berarti kombinasi kita kapan sisi A tersebut kan muncul. Jadi kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali itu ya berarti karena kita lemparkan dia sebanyak 4 kali, kemungkinan muncul 3 kali muncul sisi A sebanyak 3 kali berapa? Berarti kan nilai N-nya 4, nilai R-nya 3 gitu kan. Di sini ada 4, N-nya R-nya ada 3, N-nya 4, R-nya 3. Jadi bisa ditulis 4 faktorial. Di sini ada 3 faktorial. Kemudian ada 1 faktorial. Biar selesai gitu aja, ini hasilnya adalah 4. Jadi sebagian besar yang soalnya nanti udah Miss rangkum seperti ini teman-teman gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau Miss, izin nanya, Miss. Hmm? Aku masih ada bingung buat penggunaan rumus apa nih? Yang tadi sama yang sekarang itu dipakai kalau misalnya ada perbedaan di soalnya kayak gimana, Miss? Apa dia Nih. udah dikasih instruksi Nih. harus pakai rumus? Oke. Kalau teman-teman lihat secara sekilas, di soal contoh dari permutasi, itu nggak memunculkan berapa kali penyusunan itu. Ini kan, ini berapa kali cara kita dapat memilih 3 dari 4 elemen, gitu kan. Tuh, kemudian di sini berapa banyak menyusun menu nasi goreng 3 kali seminggu. Itu kan berarti ada ini ya, ada caranya berapa gitu. Kalau misal di permutasi ini kan berapa banyak kata yang terbentuk dari bosan gitu kan. Berapa banyak cara mengurutkan 25 gitu kan. Hanya sesederhana itu kalau permutasi gitu.
Tapi seingat Miss untuk di soalnya itu Miss kasih warning kok, mau permutasi judulnya gitu. Seingat Miss loh ya. Jadi teman-teman biar nanti nggak kesulitan. Karena sebenarnya output dari Miss dari materi ini teman-teman nggak memasukkan angka di dalam rumus gitu kan. Dan materi counting ini kan harusnya masih setelah UTS ya. Cuman kita masukkan ke UTS kalian gitu. Mm-mm. 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 Jadi kalau permutasi urutan kemunculannya itu kan diperhitungkan. Oke, ingat ya. Permutasi urutan kemunculannya diperhitungkan. Kalau kombinasi urutan kemunculannya itu diabaikan. Misalnya kayak ACB, BCA, dan ACB itu dianggap satu. Kalau misalnya di kombinasi gitu kan. Jadi kalau misal warning cara membedakannya nih. Kalau di permutasi ini ada berapa banyak kata yang terbentuk dari bosan. Ini kan bisa aja BOSAN atau bisa BSAN gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kemunculan yang sama itu dipermutasi enggak apa-apa. Berarti gitu kan? Iya kan? Maksudnya dia masuk terhitung gitu. Nah, kalau yang dikombinasi tadi tuh enggak. Jadi misalnya nih contohnya lagi kalau di tadi apa? Di kombinasi ya berarti ya. Wait. Nah, di kombinasi ini teman-teman udah ada warning ya kan? Memilih 3 dari 4 elemen himpunan. Memilih 3 dari 4 elemen himpunan A, B, C, D gitu kan. Berarti nanti nggak boleh misalnya A, B, C, terus C, B, A, atau C, A, B itu dihitungnya kalau dikombinasi itu sama gitu. Hitungannya tetap satu. Include gitu loh. Jadi mau diacak seperti apa tuh hitungannya tetap satu. Kalau misalnya ABC, ACB, kemudian BCA gitu, hitungannya dikombinasi tetap satu. Oke. Ini nanti teman-teman. Mm-mm. Mm-mm. Oh enggak, itu enggak masuk UTS. Enggak. Jadi ada beberapa learning outcome yang memang enggak kita semua masukkan gitu loh. Jadi memang outputnya teman-teman paham aja. Ini kan sebenarnya harusnya memasukkan angka di dalam rumus gitu ya. Sedangkan kalau kita kan di informatika enggak main di rumus-rumus gini kan gitu kan. Oke. Ada yang lain yang mau ditanyakan teman-teman? Miss izin nanya. Nanti Iya, ini boleh. Word-nya di itu enggak? Di share enggak? Oh, boleh banget Miss share, boleh banget. Wait. Oke, siap. Thank you, Miss. Mhm. Atau nanti Miss share ke grup ini yang ada alignment-nya, nanti minta tolong di-share ke teman-temannya. Oke, sip. Oke, jadi Miss di sini hanya membantu teman-teman supaya nanti ketika UTS matematika diskrit bisa mengerjakan gitu. Karena kebetulan yang membuat soalnya kan Miss. Ya, jadi mungkin Miss sudah rangkum sebagian besar yang masuk itu apa aja. Tapi bukan berarti Miss ngasih kalian soal, enggak. Hanya saja memang kira-kira nanti Miss Ade kalau buat soal tuh seperti ini loh teman-teman gitu. Dan ini kan pertama kali teman-teman mau ujian gitu ya. Jadi dosen-dosen juga mengukur nih kira-kira nanti kalian dikasih tipe soal yang seperti ini mudah banget nggak? Kalau misalnya mudah semua, oh berarti nanti UTS kita naikkan nih grade gampangnya atau grade mudah susahnya gitu. Jadi kita lihat ritme teman-teman seperti apa dulu gitu. Oke, kalau nggak ada mungkin nanti Miss share PPT tadi dan juga Word-nya gitu. Dan kalau misal ini Zoom lagi, Meet-nya direkam, mungkin Raymond bisa share ke teman-temannya juga ya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman?
Nggak ada ya. Kalau misal pun ada, silakan nanti chat personal Miss, nggak apa-apa. Miss sangat-sangat, biasanya memang satu malam sebelum kalian ujian tuh banyak banget yang chat. Miss sangat-sangat terbuka banget gitu. Kalau misal kalian mau personal, kalian memang tanggung jawab kami kan ya untuk deliver materi ke teman-teman. Sebentar, yang belum punya nomor ini. Tapi ya tak caranya nyari iki komentar 08 57 83 16 30 29. Nah ini kalau misalnya kalian mau chat Miss, di Google Map tuh nggak bisa kirim file ya? Nggak bisa, Miss. Oke deh, berarti nanti Miss kirim lewat WhatsApp aja. Oke. Selamat malam semuanya. Besok ada ujian kalian? Ada. Wah, santuy ya bahasa Indonesia. Oke, sejauh ini gimana UTS-nya? Blunder sedikit, Miss. Ya apa, masih pertengahan, jadi nanti teman-teman kalau lihat nilainya jangan tiba-tiba berkecil hati, enggak. Karena kan kita ada UAS yang bisa nanti teman-teman evaluasi gitu ya. Blunder sedikit nggak ngaruh. Oh, Miss baru tahu loh, ini apa, Google Meet bisa ngasih emoji sebanyak ini. Nggak apa-apa. Poin besar, persentase besar tuh memang di UAS gitu. Biasanya kalau di matematika diskrit itu kan 4 SKS. Jadi kalau nggak misalah ingat, 25% itu tugas, kemudian 35% itu UTS, dan 40%-nya tuh UAS. Jadi nanti teman-teman bisa evaluasi nih. Tuh. Jadi semoga nanti kalau misal UAS yang nggak di kelas Miss atau mungkin yang nggak AA-nya Miss, nanti boleh Miss tambahan juga gitu. Algonya kurang susah. Ya, apa memang kalian kan anak ini ya, jadi oke. Misalkan kalau kalian mau lanjutkan curhat satu sama lain, semoga besok bahasa Indonesianya lancar meskipun agak-agak mungkin kalian merasanya mudah, tapi jangan merasa itu mudah gitu. Kadang-kadang yang mudah nggak tentu mudah, teman-teman. Oke. Selamat malam ya, terima kasih semuanya. Semoga lancar. Miss tunggu nilai 100-nya semua ya. Amin. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. See you. Makasih, Miss. Asal nggak pinjam dulu 100 ya. Waduh. Miss izin live ya. Iya, Miss. Thank you, Miss. Sean. Kenapa? Kamu belajar BI ini mbok apal ke itu apa cuma mbok pahami sekilas? Awalnya apa? Iya itu semua aturan-aturannya terus. Ya, ini baru membaca aturan-aturan nih. Oh. Ngapal ke manfaatnya apa. Tapi kan nggak keluar tuh, naik kemana kuisnya misi tapi kayak cuma. Kan kemarin, ini kan saya bikin soal kan Miss Mel, bisa ya, Oh, bisa iya jadi. loh. Bu, tidak tahu, aku tidak tahu. Tiga, 4, 5, 6, 7 sih. Tiga ini juga. Ya, nah Isa lengkap lah. Ibu. Thank you ya, thank you guys.